Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini, Pak.
Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin
menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini, Pak. Ada ucapan selamat mungkin, Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ Kepala Daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini, Pak. Ada ucapan selamat mungkin, Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota
ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan pascok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumur ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumur ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat,
PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini, Pak. Ada ucapan selamat mungkin, Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu
dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk
berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK.
Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ Kepala Daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat,
mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK. Kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK. Kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode.
Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke
Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat, tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK. Kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur.
Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos,
menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod,
Pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak.
Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat.
Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ Kepala Daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota
ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan pascok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat,
PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu
dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk
berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK.
Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ Kepala Daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian
surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Walau Jarot menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarot mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarot mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan pascok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode.
Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke
Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat, tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur.
Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos,
menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod,
pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan pascok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak.
Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat.
Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution. Melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ Kepala Daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat, PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota
ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan pascok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024 cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya dengan mengerahkan oknum aparat untuk pengamanan. Jokowi disebut mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang dituding sebagai aparat untuk turun mengamankan suara sejumlah calon gubernur. Menanggapinya, Jokowi meminta agar para penuduh membuktikan tuduhan tersebut, jangan hanya menuding. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan semua sudah memiliki mekanisme sehingga bisa dicek kebenarannya seperti dibawa ke MK. Adapun pernyataan Jokowi itu menanggapi soal tuduhan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kemenangan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jateng 2024 lantaran ambisi Jokowi yang mengerahkan semua kekuatan termasuk aparat. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Terlebih ada faktor lain yang membuat keinginan berkuasa Jokowi semakin menjadi. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok atau Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Bobi Nasution, menantu Joko Widodo di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution merupakan calon gubernur Sumut nomor urut 1 berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan 2 periode. Pasangan Bobi Surya didukung oleh 10 partai politik, parpol, yaitu Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Perindo, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI. Sementara lawannya adalah paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala yang didukung 6 parpol yaitu PDIP, Hanura, Partai Gelora, Umat,
PKN, dan Partai Buruh. Jarod Saiful Hidayat mengatakan berbagai macam cara dilakukan untuk memenangkan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Jarod merinci intimidasi Parcok kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses Bobi Surya di dalam pemungutan suara. Bahkan, katanya ada oknum di Polsek untuk mengamankan suara Bobi. Tapi kata Jarod, pihaknya mendapati mereka yang mengetahui kecurangan itu berupaya dibungkam. Meski demikian, Jarod menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun dan mengumpulkan barang bukti. Nantinya barang bukti tersebut katanya akan diadukan lewat Bawaslu. Jarod berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Walau Jarod menduga ada oknum penyelenggara pemilu yang masuk angin dan akan menjegal laporannya. Atas temuan itu, Jarod mengingatkan bahwa menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi Jarod mempersoalkan cara yang ditempuh Bobi dalam meraih kemenangan itu karena tergolong tidak wajar. Yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan Parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituding berperan dalam Pilkada 2024, cawe-cawe untuk memenangkan paslon pilihannya.